Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan episode Q&A yang mana pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya saya sudah lempar di Instagram, kemudian banyak yang nanya dan akan saya jawab di YouTube. Dan ini adalah episode kedua karena episode pertamanya sudah ada, karena pertanyaannya cukup banyak jadi saya bagi beberapa video. Di video yang pertama itu kebanyakan pertanyaannya saya kumpulkan tentang penyakit-penyakit di dunia lari. Jadi yang tentang cedera, gimana cara nanganinya, atau gimana cara ngantisipasinya menurut perspektif saya. Kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada lagi, dan tentu saja itu semua adalah menurut perspektif saya, dan saya ini juga bukan atlet, saya juga bukan pelatih, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Langsung aja kita jawab pertanyaan pertama dari Prap SH. Kalau lari, apa yang dipikirin? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau lari kan boring gitu ya, cuman ngeliat aja. Nah, kalau saya sebenarnya nggak pernah merasa bener-bener bosen ya, karena kalau saya lari ya sambil jalan-jalan refreshing. Itu yang pertama. Kedua, saya bisa mendengarkan musik. Jadi saya pakai headset gitu ya, mendengarkan musik yang playlistnya biasanya saya udah set duluan gitu. Tapi akhir-akhir ini, saya biar nggak bengong saat lari itu sering dengerin podcast. Jadi bisa dari YouTube, bisa dari aplikasi-aplikasi yang menyediakan podcast gitu ya. Dengerin podcast itu selain lari, saya juga terutama kalau larinya santai ya, saya bisa dapet informasi terkini di podcast itu, berita-berita, kemudian bisa juga humor. Jadi yang bikin kita itu konsentrasinya nggak kecapeknya lari aja. Itu mungkin bisa salah satu alternatif ya teman-teman, untuk lari bisa dengerin podcast. Pertanyaan kedua, Ahmad Wahyudin 39. Step target untuk pemula bang, kalau bisa sampai kuat FM. Nah, ini saya senang pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena tahu bahwa FM itu tidak semudah itu ya. Harus dilalui dengan beberapa step. Nah, kalau teman-teman yang benar-benar masih pemula, dari nol lah kita katakan gitu ya, itu mulailah dari goal terpendek terlebih dahulu, terkecil terlebih dahulu. Kalau saya dulu yang pertama kali adalah 5K. Yang penting saya bisa kuat lari sampai 5K tanpa harus jalan. Nah, ini pelan-pelan dan itu nggak langsung juga sebenarnya. Setelah bisa 5K, saya akan pelan-pelan stepnya itu naik ke 10K, 10K. Itu juga berbulan-bulan ya, nggak langsung bisa 10K tanpa harus jalan sama sekali gitu ya. Itu juga waktunya lumayan. Kemudian, waktu itu belum ada setahun sih, beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan dari awal pertama kali lari, saya mencoba untuk bisa half marathon. Itu tapi saya maksa banget sih, kayak sebenarnya ototnya, kemudian kemampuan saya belum sampai sana, tapi saya maksa, cuman modal nekat aja. Saya sampai sih half marathon, tapi jadinya malah cedera semua, kayak ototnya belum siap. Ini yang perlu teman-teman waspadai. Jangan memaksakan kalau dasar kita belum mencukupi untuk sampai ke sana. Kemudian sampai full marathon itu di tahun 2020 ya, yang di half marathon yang pertama kali itu. Sampai sekarang saya belum pernah full marathon. Di 2021 saya memang nggak ada program full marathon. Kemudian di 2022 ini, di Agustus saya akan mencoba full marathon di Maybank Marathon. Dan itu programnya sudah saya jalani mulai dari Januari untuk menambah mileage. Karena mileage saya termasuk yang nggak terlalu jauh ya. Jadi weekly mileage atau kilometer mingguannya itu nggak terlalu jauh. Jadi saya mencoba menambah kilometer mingguan tersebut mulai dari bulan Januari. Bayangkan 8 bulan persiapan untuk full marathon khusus. Sedangkan sebelumnya saya sudah pernah atau sudah mampu untuk half marathon. Jadi tetap harus bertahap, nggak bisa semena-mena. Sabar, yang penting konsisten. Lanjut, Trisan 08. Ceritain pengalaman abang awal mula lari sampai bisa di posisi sekarang biar bisa menginspirasi. Jadi sebenarnya seperti ini. Dulu saya itu aktif banget sepeda, road bike, dan juga MTB. Mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah banget. Jadi awal video YouTube saya itu tentang sepeda. Review sepeda atau vlog sepeda gitu ya.
Tapi mulai masuk pandemi di tahun 2020, kalau teman-teman perhatikan dulu sempat nge-boom sepeda, semuanya sepedahan. Jalan-jalan kota itu rame banget yang namanya sepeda, dan harga sepeda waktu itu mahal banget. Jadi saya makin males sepedaan karena rame banget di jalan. Jadi saya males. Akhirnya saya waktu itu sempat nggak olahraga sama sekali. Habis itu nyari, karena dasarnya senang olahraga ya, nyari olahraga yang perlarian lah, yang lari daripada sepeda. Ternyata saya nyoba-nyoba lari waktu itu dengan sepatu yang seadanya, ya pokoknya tanpa persiapan lah, yang penting keluar keringat aja gitu ya. Dan akhirnya saya mendalami, kok akhirnya keterusan gitu ya, akhirnya enak, ketagihan, dan akhirnya sampai sekarang lari. Dan mencoba untuk tidak keluar dari rasa penasaran tersebut. Saya pengen tetap mendalami dan juga sekalian bikin video dan juga share-share ke teman-teman sekalian. Lanjut, Maulana Malik, pelari inspirasi Bang Rahman siapa Bang? Jadi ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama dalam negeri dulu ya. Dalam negeri, pelari yang menginspirasi pertama kali adalah Ari Wilarto. Ari Wilarto juga, Bang Ari Wilarto ini punya YouTube juga tentang lari dan juga review sepatu. Jadi teman-teman kalau penasaran kesana aja. Pertama kali saya masuk di dunia lari itu kan 2020 waktu pandemi. Yang pertama kali saya cari di YouTube adalah sepatu lari yang murah gitu ya. Ternyata Bang Ari Wilarto punya konten sepatu lari di bawah 1 juta, dan saya mampir ke sana dan saya langsung langsung kayak terinspirasi bahwa yang suka lari itu nggak harus yang expert banget, tapi yang hobi-hobi itu juga banyak ternyata, dan bisa mendalami juga gitu loh, kayak Bang Ari Wilarto. Jadi saya pengen banget dulu itu bisa lari kayak Bang Ari Wilarto, ngerti sepatu, mendalami, ngerti cara lari begitu ya, walaupun bukan yang sampai ke tahap atlet begitu. Jadi pelari hobi lah. Selain Bang Ari Wilarto, kalau atlet itu ada Agus Prayogo. Yang saya ambil dari Bang Agus Prayogo ini adalah konsistensinya yang luar biasa, menjadi panutan atlet lari di Indonesia selama bertahun-tahun. Itu panjang banget waktunya, itu nggak gampang ya untuk atlet. Saya rasa itu adalah hal yang sangat luar biasa dan nggak gampang ditiru oleh atlet yang lain. Jadi itu adalah salah satu inspirasi saya kalau Indonesia. Kalau luar ada Ingebrigtsen, ada Eliud Kipchoge, ada ya banyak lah, ada beberapa pelari yang memang menginspirasi. Lanjutkan Nia Ratih, ketua, ini maksudnya ketua pelari jelata ya. Jadi kalau HR tinggi terus pas lari kan latihannya pakai MAF, itu biasanya berapa lama ya MAF-nya? Saya nggak pernah latihan pakai MAF. Kenapa? Karena menurut saya MAF training itu tidak efektif bagi saya. Padahal sebenarnya MAF training ini kan cukup populer ya. Tapi saya nggak memilih untuk tidak menggunakan latihan MAF training. MAF training ini menurut saya akan sangat efektif bagi teman-teman yang ada masalah jantung, yang jantungnya bisa dibilang lemah gitu ya, atau yang sudah berumur, atau yang umurnya mungkin sudah agak senior, jadinya menjaga kesehatan jantungnya. Jadi olahraga hanya sebagai pelampiasan keluar keringat aja, tapi jantungnya tetap harus dijaga secara maksimal. Itu menggunakan MAF. Tapi kalau saya sendiri belum pernah menerapkan MAF, jadi saya nggak akan bicara banyak dengan MAF gitu ya. Saya pengetahuannya nggak sedalam itu tentang MAF. Jadi nggak bisa saya jawab Nia Ratih ya. Lanjut ke Kevin Wijaya 21, saran untuk persiapan half marathon, rencana masih 4 bulan lagi. Kalau teman-teman basicnya belum pernah half marathon, banyak-banyak endurance. Jadi kalau bisa kilometer mingguannya lebih dari 21 km, biar nantinya akan endurance-nya teruji gitu ya. Tapi kalau sudah pernah half marathon dan pengen memperbaiki waktu, ya perbanyak speed session-nya untuk mendapatkan waktu yang diinginkan. Lanjut, Karisius, kapan harus melakukan time trial? Terkadang mau nyoba takut gak nyampe target. Jadi begini, time trial adalah sarana kita biar mengetahui perkembangan sejauh mana sih kemampuan kita untuk saat ini gitu ya. Kalau target nggak tercapai itu juga jadi bahan evaluasi, jadi harus diperbaiki untuk pola latihannya, kan seperti itu. Jangan takut nggak nyampe targetnya, malah kalau misalnya kita ternyata nggak kuat, itu bisa kita segera evaluasi. Tapi kalau kita nggak kuat, tapi nggak pernah time trial, tiba-tiba pada saat race day, kita nggak sesuai harapan, nyesel lagi kan begitu. Ibrahim Rusmana, Bang kapan lari bareng subscriber? Ini saya sebenarnya pengen banget, cuman saya masih nggak tahu
apa ya, masih nggak tahu gimana cara mengakomodirnya, dan di tempat saya ini kayaknya juga nggak banyak orang yang tahu saya gitu ya. Mungkin kalau di tempat kota-kota besar gitu mungkin masih banyak temennya yang bakal ikut gitu. Dan juga saya pengennya nggak cuman sekedar lari aja, saya pengennya ada lari kemudian bermanfaat gitu loh. Maksudnya bermanfaat ya, kita bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita yang lari bareng, dan juga apa ya, di luar komunitas pelari jelata ini. Jadi terima kasih banyak untuk masukannya, tapi itu sudah saya pikirkan ya, semoga aja nggak dalam waktu yang lama bisa terrealisasi ya, semoga aja. Lanjut, Alimuddin Ansor. Apakah Bang Rahman pakai energy gel atau semacam? Iya, saya pakai terutama pada saat saya long run atau lari di atas 1 jam. Kalau misalnya pendek-pendek larinya enggak sih. Kalau bentar gitu enggak pakai energy gel. Kan energy gel itu sistemnya adalah untuk menggantikan atau apa ya, mengisi energi yang ada dalam tubuh kita yang terbuang selama kita berlari. Kalau misalnya sebentar kan nggak harus kita isi lagi gitu ya, nggak harus kita refill. Tapi kalau misalnya lari jarak jauh, kita kan harus minum dan lain sebagainya, padahal kita lari sendiri gitu ya. Itu saya tetap bawa energy gel, kalau nggak 1, 2 ya cadangan, yang penting kita udah bawa dulu. Seandainya kita butuh, kita udah mulai kehausan, udah mulai agak lemes, atau di beberapa energy gel itu ada waktu yang tepat untuk makan energy gel. Karena kalau dehidrasi tengah jalan dan kita lari sendirian itu bahaya banget. Jadi lebih baik kita antisipasi dengan membawa asupan, salah satunya adalah energy gel. Lanjut, Al Fajrul, tips lari kembali setelah seminggu off karena sakit. Kalau merasa seminggu off, kemudian ada penurunan performa, jangan khawatir. Itu adalah hal yang sangat wajar. Karena kita seminggu lari off itu sebenarnya bukan waktu yang lama ya. Tapi karena sakit, dan juga pasti ada penurunan performa, itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan khawatir. Karena kita punya muscle memory. Muscle memory adalah kemampuan tubuh untuk mengingat kemampuan otot yang sudah kita pernah capai gitu ya. Misal tarafnya yang pernah kita capai di atas, kemudian sakit, off, agak turun kemampuan kita. Kemudian kita mencoba latihan lagi, kita pasti akan kembali ke atas lagi dengan kecepatan yang lebih cepat dibanding pada saat pertama kali kita mencapai taraf tersebut. Misal kita dulu bisa 10K, kemudian bisa half marathon, itu prosesnya bisa mungkin 3 bulan misal seperti itu ya. Tapi mungkin kemarin habis sakit 10K aja udah ngos-ngosan. Nah, kita bisa kembali ke half marathon lagi, itu kemampuannya mungkin tidak 3 bulan, mungkin cukup sebulan aja, seperti itu, atau bahkan bisa lebih cepat lagi. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Kalau teman-teman pertanyaannya belum saya jawab, jangan khawatir karena masih ada episode-episode berikutnya tentang Q&A ini. Jadi kalau belum kejawab, tunggu aja di episode selanjutnya. Semoga pertanyaan teman-teman bisa saya jawab semuanya. Dan balik lagi, tadi adalah pendapat pribadi. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.